إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk kita melaksanakan yang Allah wajibkan kepada kita di siang hari yang mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian, menganugerahkan keikhlasan, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fase kehidupan manusia, yakni mereka akan terus bertambah usia sampai pada usia tua. Fase kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya menjadi suatu realita kenyataan di mana di dalam kehidupan manusia, tatanan masyarakat mereka, pastinya ada orang-orang yang sampai pada usia tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukhan." Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah. Kemudian setelah itu Allah ciptakan kalian dari nutfah, dari air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari segumpal daging. Kemudian Allah keluarkan kalian sebagai seorang anak agar kalian sampai pada kematangan dan kedewasaan hingga akhirnya kalian menjadi syekh, menjadi orang-orang berumur, menjadi orang-orang tua. Maka ayat ini Allah mengabarkan fase apa yang dialami oleh seorang manusia yang akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang tua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kekuatan yang ada pada kalian di dalam hidup ini, kalian akan kembali menjadi lemah dan kalian akan beruban. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah maha berilmu lagi maha kuasa. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang pastinya dialami dan dijalani oleh manusia dalam tatanan hidup mereka. Ada orang-orang yang akan sampai pada usia tua mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih, di antara doa yang beliau ajarkan, beliau meminta kepada Allah agar tidak dikembalikan kepada usia yang paling buruk. Ini usia tua renta, kelemahan yang akhirnya menjadi beban dan menyusahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardharil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an." Ada di antara kalian yang Allah wafatkan,
ada di antara kalian yang Allah kembalikan kepada usia buruk, usia lemahnya, sehingga dia tidak mengetahui segala sesuatu setelah sebelumnya dia tahu. Nabi yang mulia alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an uraddu ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada usia yang lemah, usia yang paling lemah, usia yang dimana pada usia tersebut kita hilang ingatan, atau menjadi pikun, atau menjadi sangat lemah sehingga menyusahkan orang lain. Ini diantara doa yang Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah darinya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, biar bagaimanapun, akhirnya inilah fase kehidupan manusia. Akan ada di tatanan hidup masyarakat kita orang-orang yang Allah SWT panjangkan umurnya, orang-orang yang berada pada usia tua mereka yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, agama kita yang mulia memberikan perhatian besar kepada orang-orang yang berada pada usia tua, mengajarkan kepada masyarakat, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memberikan hak orang-orang tua itu dengan baik, memperlakukan mereka dengan baik, menghormati mereka, memuliakan mereka. Wabil khusus orang-orang tua itu adalah orang-orang tua yang tua di atas Islam. Karena Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Wala yazidul mu'min umrahu illa khairan." Orang beriman tidaklah bertambah umurnya kecuali kebaikan baginya. Orang beriman tidaklah bertambah umurnya kecuali kebaikan baginya. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Min ijlalillah ikram dzi syaibatil muslim." Di antara termasuk mengagungkan, memuliakan Allah adalah memuliakan seorang muslim yang beruban. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Islam mengajarkan kita untuk memberi perhatian kepada mereka-mereka yang berada pada usia tua, menghormati, memuliakan mereka. Bahkan Nabi SAW menjadikan penghormatan dan pemuliaan kepada mereka termasuk bagian penghormatan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang tua juga adalah sebab terbesar kebaikan dan keberkahan. Sebab besar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ubghuni bidu'afaikum." Datangkan kepadaku orang-orang lemah di antara kalian. Dan di antara orang lemah itu adalah orang tua. Di antara orang lemah itu orang tua. Lihat bagaimana Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan keadaan tuanya untuk Allah kabulkan doanya, untuk Allah muliakan dia dengan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Allah Zakaria yang berdoa, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bidu'aika rabbi syakiyan." Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku ini sudah melemah dan rambutku pun sudah memutih, dan aku berharap apa yang aku minta kepadamu dari doa ini tidak menjadi suatu kegagalan. Lihat bagaimana Nabi Allah Zakaria mengungkapkan keadaan dirinya dalam usia tuanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ma'ruf bagi kita sekalian bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria. Yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tua itu memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pada akhirnya suatu tatanan kehidupan yang ada di masyarakat kita. Suatu fase kehidupan manusia yang kita akan mengalami atau mendapatkannya, baik terkait diri kita atau terkait orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan ada orang-orang yang lanjut usianya. Akan ada orang-orang yang berada pada usia senjanya. Dan Islam mengajarkan kepada kita sekalian untuk memberi perhatian kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, terutama ketika mereka adalah seorang tua di dalam Islam, terutama mereka adalah seorang tua di dalam Islam dan mereka kerabat kita, terutama mereka adalah seorang tua dalam Islam dan mereka adalah kedua orang tua kita. Maka semakin dekat hubungannya dengan kita,
dan mereka berada dalam keislamannya, lebih besar lagi hak mereka untuk kita tunaikan dari pemuliaan, dari penghormatan dan menghargai mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi khiyarikum." Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling baik di antara kalian? Kemudian Rasulullah SAW menjawab atau menjelaskan, "Khiyarukum atwalukum a'maran idza saddidu." Yang paling baik di antara kalian yang paling panjang umurnya ketika mereka berada dalam kelurusan agama mereka. Maka hadis ini dari Nabi yang mulia SAW menjelaskan kepada sekalian bagaimana orang yang tua di dalam Islam, kelurusan mereka dalam keislaman mereka, mereka menjadi orang yang terbaik di antara kaum muslimin yang lainnya. Bahkan Nabi yang mulia alaihissalam menegaskan, "El barakatu ma'a akabirikum." Yang namanya keberkahan itu bersama dengan orang-orang tua kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan keberadaan orang tua yang ada di sekeliling kita untuk kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengingatkan kepada kita sekalian, ketika mereka menunjukkan kepada kita untuk memuliakan orang tua, bahwasannya kama tadinu tudan, sebagaimana kalian berperilaku, menanam, itulah yang akan kalian tuai. Barang siapa yang memuliakan orang-orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dirinya suatu kemuliaan di usia tuanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menghinakan, barang siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan orang tua yang sudah lanjut usia di sekitar mereka dengan menghinakan atau yang lainnya, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti di penghujung usianya Allah uji dia dengan orang-orang yang juga akan melecehkan dan merendahkan serta menghinakan mereka. Karena sebagaimana engkau menanam, itulah yang engkau akan tuai. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terdapat keterangan lebih spesifik lagi yang diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam bagaimana kita memperlakukan orang tua itu. Yang pertama, di antara yang diajarkan Islam dalam memperlakukan orang tua itu adalah dengan menanamkan dalam diri kita akan kemuliaan orang-orang yang lanjut usia itu. Ya, ini di antara yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Menanamkan bahwasanya orang yang lanjut usia, yang berada pada usia tua adalah orang-orang yang mulia. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi pernah bersabda, ada seorang orang tua datang ke masjid atau datang ke majelis, dan nampak orang-orang ketika itu agak lambat untuk memberikan tempat dan mempersilahkan orang tua itu. Kemudian Nabi SAW seketika itu berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan orang-orang yang tidak memuliakan orang tua kami. Artinya Nabi yang mulia SAW melihat bagaimana bereaksi ketika ada orang-orang di sana yang nampak kurang memperhatikan dan memberi tempat kepada orang tua tersebut, agak lambat dalam mempersilahkan dengan memuliakan orang tua itu menduduki tempatnya. Ini menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW untuk menempatkan dalam diri kita orang tua itu memiliki kemuliaan tersendiri, untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Itu yang diajarkan oleh agama kita, seperti yang dikatakan juga tadi oleh Nabi yang mulia SAW, min ijlalillah ikrami dhi syaibatil muslim. Termasuk memuliakan Allah adalah seorang memuliakan seorang muslim yang beruban, seorang muslim yang berada pada usia senjanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang diajarkan oleh Islam juga dalam memperlakukan orang tua adalah memperlakukan mereka, mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik, dalam perlakuan yang baik, menghormati, memuliakan, mendahulukan mereka, tidak mencaci maki mereka, apalagi menghinakan mereka, apalagi menyakiti hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, keadaan orang-orang yang seperti ini, dari orang-orang yang tua, ketika mereka disakiti, maka bertumpuk pada mereka
keadaan di mana apa yang mereka ucapkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati dari berbuat buruk dan menyakiti orang-orang yang tua itu. Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan mereka dengan baik dalam perlakuan, dalam sikap, dalam tindakan. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Kemudian yang ketiga, di antara diajarkan juga secara khusus adalah kita memulai salam kepada mereka. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Liusallimus saghir 'alal kabir." Hendaklah orang-orang yang muda memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang tua. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Dalam langkah menghormati mereka, memuliakan mereka, kita yang muda yang memulai mengucapkan salam kepada orang-orang tua. Kemudian di antara juga kebaikan yang diajarkan oleh kita dalam agama Islam ini, memperlakukan orang tua adalah ihsanu khitabihi. Memanggil mereka dengan panggilan yang baik. Dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Kita panggil mereka dengan bapak, kita panggil mereka dengan paman. Dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kemuliaan. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, beredar pembicaraan, percakapan di antara mereka. Ketika mereka menyeru memanggil orang tua, mereka panggil dengan ya ammi, wahai paman, dan seterusnya. Dan ini adalah adab yang harus dilakukan kepada orang-orang tua, memanggil mereka dengan sebaik-baik panggilan penghormatan. Kemudian yang ketiga, di antara perlakuan yang diajarkan oleh Islam, memperlakukan orang tua itu dengan baik, taqdimuhu fil kalam, mendahulukan mereka dalam berbicara. Ketika kita berada dalam satu majelis, ketika berada dalam satu perkumpulan, maka orang tua hendaklah dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengungkapkan ungkapannya, untuk mengungkapkan perkataan-perkataannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar pernah berada pada satu majelis yang di situ banyak orang tua. Kemudian Nabi SAW bertanya atau melemparkan pertanyaan, siapa di antara kalian yang tahu sebuah pohon yang itu mirip dengan seorang muslim? Abdullah bin Umar dalam hatinya dia tahu pohon itu adalah pohon korma. Tapi karena di situ banyak orang tua, maka Abdullah bin Umar nggak berani untuk mendahului orang tua. Dia akhirnya menyimpan perkataannya padahal dia tahu. Dan benar saja Nabi SAW mengatakan pohon itu adalah pohon korma. Tapi yang menarik buat kita sekalian, lihat bagaimana Abdullah bin Umar terdidik dan memiliki adab untuk tidak mendahulukan dirinya dari orang tua dalam berkata, dalam mengungkapkan pendapat-pendapat dan ungkapan mereka. Maka ini diantara adab memuliakan orang tua. Dan Nabi yang mulia alaihi wasallam juga, ketika ada utusan yang datang kepada beliau untuk mengadukan suatu perkara, untuk menceritakan satu urusan, maka Nabi mengatakan kabir. Yang tua, biar yang tua yang ngomong duluan. Maka ini diantara adab kepada orang tua itu, ya, mendahulukan dan mengedepankan mereka untuk menjelaskan, untuk mengungkapkan sesuatu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang diajarkan kita dalam Islam juga kepada mereka adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk orang tua itu, mendoakan agar Allah SWT panjangkan umurnya dalam kebaikan, Allah memberikan keberkahan dalam umurnya. Ini juga di antara adab yang diajarkan oleh Islam kepada orang tua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara adab juga yang diajarkan kepada orang tua dalam Islam adalah memperhatikan kelemahan mereka, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama ketika mereka adalah orang tua kita. Dan ini isyarat apa yang Allah sebutkan dalam doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran. Ya Allah, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka merawatku waktu kecil. Orang tua ketika merawat anaknya waktu kecil adalah sebagai orang yang sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya dan berusaha keras untuk melengkapi kebutuhan anak-anaknya. Maka ini isyarat ketika kita minta sama Allah agar Allah merahmati orang tua kita seperti orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Ini isyarat untuk kita juga perlakukan mereka dengan perlakuan seperti perlakuan mereka kepada kita di waktu kecil. Memberi perhatian besar kepada mereka yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat mereka, melengkapi dan memperhatikan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan mereka. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan adab yang baik dan merupakan adab yang sangat buruk ketika seorang anak dia merasa risih, dia merasa berat untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua, dengan mengirimkan orang tuanya itu ke panti-panti jompo, panti-panti asuhan. Perlu diketahui yang diajarkan oleh Islam bukan sekedar kebutuhan materi
yang mungkin orang tua itu bisa dapatkan di panti-panti tersebut. Tapi orang tua itu juga butuh kebutuhan batin dari kedekatan dengan anak-anaknya, kedekatan dengan cucunya, dihargai dan dimuliakan, berada di tengah-tengah keluarga. Maka Islam sangat menolak dan menentang apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang merupakan budaya dari orang kafirin yang menitipkan orang tua mereka, padahal mereka masih ada anak-anaknya itu, dia titipkan ke panti-panti itu. Ini merupakan adab yang sangat buruk, perlakuan yang sangat buruk kepada orang yang banyak jasa dan kebaikan pada dirinya. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, ini yang kita minta kepada Allah, agar Allah menyayangi orang tua kita itu seperti mereka menyayangi kita di waktu kecil. Maka ini menunjukkan untuk kita berlaku lembut kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka seperti kita memperhatikan anak-anak kita untuk melengkapi kebutuhan dan menjadikan mereka cukup dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang diajarkan oleh agama kita Islam. Suatu agama yang mengajarkan seluruh apa yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat, dari anak-anak, dari anak-anak muda, remaja dan orang tua. Semua ada keterangan dan aturannya di dalam agama kita. Terlebih lagi orang tua, untuk tidak kita sia-siakan mereka, untuk tidak kita lecehkan dan remehkan mereka. Mereka ternyata dalam agama ini, di sisi Allah dan Rasulnya, memiliki kedudukan dan kemuliaan tersendiri untuk kita perhatikan, muliakan dan hormati mereka. Semoga Allah SWT merahmati kita sekalian. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya buat kita sekalian. Dan semoga Allah SWT melindungi kita dari setiap keburukan, baik apa yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Allahumma fir lil muslimin al muslimat, il mu'minin al mu'minat, al-ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain, la ilaha illa anta. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.